Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa channel YouTube MWC Nganjuk Kota yang kami hormati dimanapun panjenengan berada, semoga kita semua tetap dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa yang kami hormati, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berbuat baik, menyambung tali silaturahim kepada siapapun dan dimanapun. Karena pentingnya itu, maka Rasulullah menganjurkan kita untuk tidak memutus tali silaturahim. Karena apa? Karena bahaya bagi orang yang memutus tali silaturahim. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ar rahim. Barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka itu tidak akan membuat dia bisa masuk surga. Para pemirsa yang kami hormati, dulu ada seorang kaya raya. Dia berniat ingin haji ke Makkah Al-Mukarramah. Setelah itu dia ingin menitipkan hartanya kepada orang yang dipercayai. Dia tanya para tetangga kanan kirinya. Akhirnya ada orang yang terkenal soleh. Dititipkannya harta itu sebesar 1.000 dinar kepada orang tersebut. Saya titip hartaku 1.000 dinar karena saya ingin berniat untuk haji. Nanti setelah haji, saya ambil kembali hartaku dan kamu akan saya beri hadiah. Ya, insya Allah saya jaga dengan amanah. Setelah itu, orang tersebut berangkat haji. Sampai haji selesai, orang tersebut kembali ke daerahnya untuk mengambil hartanya di orang soleh tersebut. Ternyata dia tidak tahu bahwa orang soleh tersebut sudah meninggal, sudah sedo. Dia bingung, tanya ke istrinya, apakah panjenengan tahu bahwa saya titip harta 1.000 dinar kepada suamimu? Saya tidak tahu, Pak, karena suami saya tidak pernah bercerita. Akhirnya dia tanya salah satu ulama di daerah Makkah tentang perihal yang dialaminya. Ulama tersebut lalu bilang kepada dia, kamu turun ke Bi'ru Zamzam atau sumur Zamzam. Sebut namanya 3 kali di situ pada tengah malam. Kalau dia menjawab namamu, berarti dia termasuk orang soleh. Tanyakan hartaku di mana. Akhirnya dilakukan oleh dia, turun ke Bi'ru Zamzam untuk menanyakan hartanya. Dijawab salam, diuluki salam oleh dia. Sampai 3 kali tidak tersaur salam itu. Tidak ada yang menyaut salamnya. Akhirnya dia bingung. Apa mungkin dia tidak termasuk orang soleh? Padahal para tetangganya berkata bahwa dia adalah orang yang bisa dipercaya. Akhirnya dia kembali ke ulama. Bilang dia telah melakukan apa yang disuruh oleh ulama. Akhirnya ulama tersebut bilang, kalau begitu dia bukan termasuk arwahnya orang-orang soleh. Coba kamu ke Yaman, daerah Hadramaut. Di sana ada sumur yang lubangnya itu tembus sampai neraka. Namanya sumur Barhut. Sumur tersebut adalah tempat berkumpulnya arwah-arwah orang-orang dosa. Salam kamu ke sana. Kalau dia menjawab salammu, berarti dia termasuk orang-orang yang dosa. Tanya di mana hartaku.
Akhirnya orang kaya tersebut berangkat ke Yaman. Setelah itu dia jalan sampai dia menemukan sumur Barakhut. Setelah bertanya-tanya pada orang, pada malam hari dia uluk salam di bibir sumur Barakhut. Assalamualaikum ya fulan bin fulan. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Loh, kamu ternyata di sini, kata orang kaya tersebut. Kenapa Anda di sini? Padahal katanya orang-orang Anda adalah orang yang jujur, orang yang soleh. Saya ingin tahu di mana hartaku. Bapak, hartanya Bapak masih utuh. Semua keluarga saya tidak ada yang saya beritahu. Karena saya ingin menjaga amanah itu. Harta Bapak ada di bawah kasur saya. Bapak gali, sedalam 1 meter Bapak akan menemukan harta Bapak. Masya Allah. Anda begitu jujur. Kenapa Anda di sini? Akhirnya orang yang ada di sumur Barakhut tadi berkata, memang saya banyak melakukan amal-amal perbuatan yang diperintah Allah. Tapi ternyata Allah tidak ridho dengan satu amal yang saya lakukan. Amal apa itu, wahai saudaraku? Saya tidak pernah berbicara dengan kakak perempuan saya. Sudah bertahun-tahun saya memutus silaturahim dengannya karena sebuah permasalahan yang sepele. Jika panjenengan ketemu dengan kakak saya, tolong mintakan maaf karena maaf dari kakak saya adalah yang sangat saya harapkan supaya saya diampuni oleh Allah. Akhirnya orang kaya tersebut minta alamatnya. Dia kembali ke rumah, membuktikan ternyata hartanya masih utuh. Setelah diambil hartanya, dikasih hadiah keluarganya. Lalu dia mencari alamat kakak perempuannya. Akhirnya ketemu. Ternyata kakak perempuannya, dia berkata, kakak adik saya itu memang memutus tali silaturahim kepadaku. Dia orang yang mempunyai harta. Dia khawatir jika saya meminta hartanya, maka dia tidak pernah menghubungiku, memutus tali silaturahim padaku. Saya ceritakan tentang kondisi adiknya yang sekarang ada di sumur Barakhut bersama arwah-arwah orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Kakaknya menangis. Akhirnya oleh kakaknya dimaafkan. Setelah itu dia kembali. Pada suatu saat dia bermimpi dijumpai oleh orang tersebut dengan membawa pakaian yang mewah. Dia tersenyum sambil berkata, terima kasih. Allah sekarang sudah memaafkan semua kesalahan karena kakak perempuan saya telah memaafkan apa yang pernah saya perbuat kepadanya. Maka itu mari kita jaga hubungan silaturahim. Kita jangan sampai menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang pernah memutus tali silaturahim. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.